Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammad wasilah wal fadilah والدرجة العليا وبس مقام محمود الذي وجه إنك لا تخلف الميعاد.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bimahabbatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah ayya ahlal jumu'ah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala fi ayatil akhar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Jumat, kaum muslimin mukminin yang sama-sama dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa di bulan saum di bulan Ramadan sudah kita tinggalkan. Alhamdulillah sebagian pun sempat melaksanakan saum sunat 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan apa yang Allah perintahkan untuk mencapai derajat takwa la'allakum tattaqun dapat kita capai. Untuk itulah maka khatib tidak pernah bosan, dan itu satu hal yang wajib jadi rukun untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah menyuruh kepada kita wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah oleh sekalian bekal, dan bekal yang terbaik untuk kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, bahkan harus dimulai dari sekarang, adalah bekal takwa. Untuk itulah Allah menyeru khusus kepada orang yang derajatnya paling tinggi, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kepada aku wahai orang-orang yang memiliki akal budi. Dia seorang pakar, ahli ilmu pengetahuan, dan juga hatinya dekat, taqarrub, mahabbah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang dalam kategori ulul albab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah, dari tajuk yang disampaikan tadi, saya pikir ada 2 hal yang perlu kami jelaskan. Dan ini akan menjadi satu pribadi, syahsiah atau personality kita sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai. Dan dari ayat-ayat ini ingin kami kaitkan dengan masalah itu. Yang pertama, kami merasa perlu sedikit lagi menyampaikan tentang mahabbah. Yang kedua tentang visioner. Apa hubung kaitnya antara kedua ini? Tentang mahabbah ini kami rujukan dengan surat Ali Imran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad,
kepada umatmu, jika kamu betul-betul mencintai Allah, ikutilah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan segala dosanya. Kalau kita larikan kepada sebuah perusahaan, ayat ini, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul-betul kau mencintai perusahaan, pekerjaan, profesi yang sedang kau geluti, fattabi'un, ikutilah cara Nabi berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Cara Nabi beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu contoh. Pasti kita akan berhasil. Di sini ada 6 hal yang perlu kita sampaikan yang namanya mahabbah atau cinta ini. Yang pertama, sebagai seorang karyawan, direksi dan sebagainya, harus selalu mengingat pekerjaan, profesi yang kita cintai. Yang namanya cinta ini adalah selalu mengingat apa yang sehari-hari kita ini. Sebab kaidah hadis mengatakan, man ahabba syai'an fakasura zikruhu. Kalau kau betul-betul mencintai pekerjaanmu, maka harus banyak mengingat tentang perusahaanmu itu. Maju mundurnya ada di tangan kita. Akan maju atau tidak, kita dikatakan bahwa sangat tergantung pada kita sebagai orang-orang yang bekerja di dalamnya itu. Maka dari itu alhamdulillah, walaupun kita diberi libur panjang dalam rangka Idul Fitri, pada waktunya kita sudah masuk. Karena di kampung kita ingat, tanggal sekian saya harus masuk kantor. Nah sekian saya harus mengabdi lagi pada profesi kami. Fakasura zikruhu. Yang kedua, selalu ingin bertemu dengan yang dicintai. Selalu ingin datang ke tempat profesi kita yang kita cintai. Karena cinta inilah pekerjaan seberat apapun akan menjadi ringan. Karena cinta inilah semua jadi ringan dan jadi indah. Bukan karena indah kita jadi cinta, tidak. Tapi karena kita cinta maka semua akan jadi indah. Dunia kita jadi indah, alam kita jadi indah karena ada kecintaan dalam kita ini pada negeri kita ini. Bagi orang-orang yang selalu menggugat negeri kita, menggugat perusahaan kita, itu satu indikasi bahwa nggak ada kecintaan pada dirinya itu pada negeri yang sangat kita cintai ini. Yang ketiga, selalu ingin bersama dengan yang dicintai. Pagi, petang, siang, ingin dengan pekerjaan kita ini. Makanya kalau orang negeri di jiran kita di Malaysia, mereka mengatakan bukan bekerja, berkhidmat. Berkhidmat apa artinya? Kumawula. Menghambakan diri kepada pekerjaan yang sedang kita geluti. Menghambakan diri bahwa abdu. Kalau sekedar bekerja saja biasanya asal selesai kerja sudah. Jadi kalau berkhidmat tidak. Dia selalu ingin memberikan yang terbaik untuk perusahaan ataupun apapun juga yang sedang kita geluti. Yang keempat, selalu menyukai segala sesuatu yang disukai oleh yang dicintai. Apa yang dicintai oleh perusahaan kita ini? Kemajuan. Mungkin 2 tahun terakhir ini alhamdulillah kita sudah bisa melihat berdirinya Universitas Telkom. Dulunya hanya sekolah tinggi saja, kan dari universitas. Apalagi yang kita inginkan? Apakah ingin PT Telkom menjadi satu perusahaan yang unggul di dunia ini, bersaing dengan di tempat yang lain? Kitalah yang akan berbuat. Sayyidina Ali mengatakan bahwa inna fi yadi syubban amrul ummah. Di tangan kalianlah, di tangan para karyawanlah perusahaan ini akan maju atau mundur. Wa fi iqdamihim hayataha, hidup dan matinya
PT Telkom ini adalah ada para karyawan. Ini ungkapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Memang kalimatnya di tangan pemuda lah urusan umat kita ini. Kalau kita kecilkan bentuk mikro, maju atau tidaknya PT Telkom adalah ada di tangan kalian yang ada di dalamnya ini. Jadi selalu menyukai segala apa yang diinginkan oleh yang kita cintai. Yang kelima, mendahulukan kepentingan yang dicintai daripada dan rela berkorban demi kebahagiaan yang kita cintai. Kita rela berkorban. Mungkinlah biasanya kita bangun jam 6 baru bangun, termasa sebelum jam 6 harus berangkat ke kantor, perusahaan, karena kita ini sangat mencintai, mengorbankan. Bukan jadi korban, tapi kita berkorban demi kemajuan yang kita cintai. Karena kita bisa bicara perusahaan. Kalau kita bicara pada Allah, ya kita bisa mengorbankan diri demi kecintaan dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ini kan apa yang perusahaan jadi bahagia? Itu yang harus kita lakukan. Kita sanggup mengorbankan diri demi kebahagiaan perusahaan ini. Dan keenam adalah sanggup menghambakan diri kumaula kepada yang dicintai. Rasul bersabda, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menghambakan diri pada yang dia cintai. Cinta pada istri, sanggup bekerja apa saja demi kebahagiaan yang kita cintai, istri kita. Cinta kepada Allah juga demikian. Sekarang kecilkanlah dalam bentuk kita cinta pada perusahaan, pada PT Telkom. Sanggupkah kita menjadi seorang hamba, jadi seorang abad yang selalu kumawula, artinya menghambakan diri kepada yang kita cintai ini. Ini satu. Yang kedua, masalah tadi sama ada masalah visioner. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Orang lain mengatakan visioner ini adalah orang punya prediksi masa depan. Dia punya jangkauan masa depan apa yang akan terjadi sekian tahun yang akan datang. Kalau Nabi punya sifat namanya fatonah, punya jangkauan jauh ke depan. Dulu Gus Dur sudah mengatakan bahwa sudah punya rencana 10 tahun yang akan datang akan jadi begini Indonesia, negeri kita ini. Punya visi yang begitu jauh. Apakah kita sebagai karyawan, sebagai pekerja di sini juga punya visioner begitu? Mau kemana? PT Telkom 10 tahun yang akan datang. Kalau Bandung, Jawa Barat, sekarang sudah ada punya visi. Kemana? Jawa Barat tahun 2030. Sudah ada visi. Direncanakan. Lalu bagaimana perilaku kita ini? Nah ini tanpa visi kita bekerja asal apa yang sudah ada. Dan gak maju-maju itu. Kalau kita punya visi jauh ke depan, namanya fatonah kalau sifat Nabi, kita pun bisa begitu. Ya, jadi ada kemampuan untuk memikirkan masa depan dan mampu untuk menjelaskannya. Fal tandur nafsu ma qaddamat. Cobalah lihat 10 tahun yang akan datang PT Telkom ini apa? Lihat 30 tahun yang lalu. Nah, ini jadi pengalaman. Untuk apa? Lighad, perencanaan yang akan datang. Bukan sekedar perencanaan, tapi perencanaan yang penuh dengan visioner, penuh dengan prediksi masa depan ini sehingga akan bisa diwujudkan pada waktu tertentu. Hadirin jamaah Jumat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa terjadi karena rajin mengamalkan ilmunya antara lain. Jadi di sini visioner ada menurut saya ada 3 perilaku. Yang pertama, bagi kita para ilmuwan, profesor, doktor dan sebagainya itu punya prediksi sekian tahun yang akan datang.
Nabi punya fatonah, pemikiran jauh ke depan. Orang-orang sufi yang hanya bersih punya basiroh, bukan melihat dengan mata kepala, tapi dia melihat dengan mata hati, karena ada given, ada pemberian dari Allah secara langsung, yang dengan bahasa kita adalah adanya emanasi, nur cahaya Allah masuk ke dalam hati. Bagi orang-orang ilmuwan, emanasi lewat otak, lewat akalnya. Bagi orang hatinya bersih, kata Imam Syafi'i, itu lewat hatinya itu. Milikilah dua-duanya itu. Kita sebagai ulul albab yang memiliki akal dan punya hati, sehingga dengan akalnya kita bisa berjalan dengan lurus, punya visi yang baik, dan kita laksanakan dengan lurus, dengan hati itu dengan baik. Jadi baik dan benar, lurus dan baik ini akan terpadu, sehingga setelah itu kita baru merasakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak sesuatu yang terjadi sia-sia. Kami hanya untuk mengikuti perintah-Mu, tapi Kau juga mengatakan kami, bekerjalah. I'malu ala Dauda syukron. Bekerja keraslah wahai keluarga Daud sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang kerja tidak keras, itu orang yang tidak bersyukur. Ternyata Allah pun mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, ternyata hanya sedikit orang-orang yang bisa mensyukuri nikmat Allah. Jadi tidak salah kalau bos kita, baik di PT Telkom, di Pemda, di mana saja pimpinan mengajak, ayo kita kerja keras, disertai dengan kerja ikhlas, itu adalah sebagai rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Karena itu adalah kita punya prediksi, Nabi punya fatonah, dan orang-orang sufi yang hanya bersih itu dengan basirohnya, dengan mata hatinya, dengan telinga hatinya, dia bisa melihat masa depan ini mau jadi apa. Sehingga disebut bahwa orang ini bisa ngerti sadurunging winarah. Sebelum terjadi sesuatu dia sudah tahu. Kenapa? Ini bisa terjadi karena apa? Mungkin adalah karena sekedar satu intuisi, ya, atau juga laduni. Intuisi bisa jadi. Intuisi bukan datang dengan tiba-tiba, tapi dengan satu usaha yang keras datanglah intuisi. Ya, juga dengan laduni juga bisa terjadi, karena dikatakan oleh Rasulullah bahwa man ta'allama ilman summa amilahu allamallahu ma lam ya'lam. Siapa orangnya yang diberi ilmu, kemudian ilmu yang dimiliki diamalkan. Ada saya lihat dari Telkom ini begitu masuk berapa tahun sudah masuk ke S2, ke S3. Amalkan ilmu itu. Bukan sekedar untuk mentereng jadi pejabat, jadi bukan itu aja, tapi man ta'allama ilman summa amilahu allamallahu ma lam ya'lam, maka Allah pun akan memberikan ilmu yang tidak pernah dia pelajari. Itulah satu intuisi, itulah satu visioner kita untuk memajukan perusahaan kita. Mudah-mudahan dengan modal mahabbah, cinta kepada perusahaan kita ini, maka akan muncul generasi-generasi yang punya visioner yang hebat, sehingga masa depan PT Telkom menjadi satu andalan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghama liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ya ahlal jumu'ah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyi wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anzil fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa'tasimu bihablillah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.